Minakjinggo merupakan salah satu tokoh yang mengisi perjalanan sejarah kerajaan Majapahit. Minakjinggo dikisahkan telah dikecewakan Majapahit karena sayembara yang diselenggarakan oleh Ratu Suhita atau sering kita dengar sebagai Ratu Ayu Kencana Wungu. Pasalnya, Ratu Ayu menolak menikah dengan Minakjinggo dan mengingkari janji dalam sayembara tersebut. Hal itu membuat Minakjinggo marah karena ingkar janjinya sang ratu, yang merupakan pimpinan utama kerajaan Majapahit. Munculnya Minakjinggo bermula ketika Ratu Suhita yang bergelar Ratu Ayu Kencana Wungu dari Majapahit resah dengan serangan Kebo Marcuet. Kebo Marcuet digambarkan sebagai manusia yang memiliki kepala seperti kerbau atau memiliki tanduk. Ia sangat sakti dan tak terkalahkan. Majapahit berusaha mengerahkan segala kekuatan militernya, tapi belum juga berhasil mengalahkan Kebo Marcuet dan pasukannya. Teramat sakti Kebo Marcuet, bahkan semua temunggung Majapahit bisa dikalahkannya. Ratu Suhita kemudian menggelar sayembara untuk membunuh Kebo Marcuet. Hadiah dari sayembara itu adalah menikah dengan Ratu Suhita sendiri dan menjadi Raja Majapahit. Karena pada saat itu Ratu Suhita memang sudah memimpin Majapahit namun masih berstatus gadis atau belum menikah. Sayembara ini didengar oleh Adipati Blambangan, yaitu Briwirabumi, yang kita sering dengar dengan julukan Minakjinggo. Jadi Minakjinggo itu nama aslinya atau gelar aslinya adalah Briwirabumi. Beliau adalah adipati dari Blambangan atau sekarang lazim disebut Banyuwangi. Hadiah yang menggiurkan tersebut membuat Minakjinggo memutuskan untuk ikut sayembara dari sang ratu. Minakjinggo ingin sekali menikahi Ratu Suhita dan menjadi Raja Majapahit. Oleh karena itu, ia ikut sayembara untuk membunuh Kebo Marcuet apapun yang terjadi. Briwirabumi atau Minakjinggo berbekal senjata goto dan wesi kuning andalannya dalam adu tanding. Berbekal senjata tersebut, ia memberanikan diri menantang Kebo Marcuet adu tanding hingga mati. Diriwayatkan bahwa tidak ada yang bisa menandingi senjata Minakjinggo, yaitu goto wesi kuning. Namun, saat melawan Kebo Marcuet, Minakjinggo yang terkenal sakti juga akhirnya terluka, meskipun akhirnya ia menang. Konon dikatakan ia sudah berkali-kali mati, namun bisa dihidupkan lagi. Lalu terus-terusan menyerang Kebo Marcuet, hingga akhirnya Kebo Marcuet pun kalah atau menyerah. Akibat dari adu tanding melawan Kebo Marcuet itu, wajah Minakjinggo penuh luka dan ketampanannya rusak. Jadi pada awalnya Minakjinggo itu sosok yang tampan rupawan, sakti mandaguna. Sebelumnya Minakjinggo merupakan orang yang tampan memang, tetapi wajahnya rusak parah setelah berhasil membunuh Kebo Marcuet. Hal itu disebabkan karena Kebo Marcuet berhasil melukai dan merusak wajah Minakjinggo. Setelah membunuh Kebo Marcuet, Minakjinggo pun kemudian datang ke ibu kota Majapahit dan meminta haknya sebagai pemenang sayembara. Namun melihat kondisi fisik Minakjinggo yang penuh luka di wajahnya, Ratu Suhita pun ingkar janji dan menolak pinangannya. Penolakan Ratu Suhita pun membuat Minakjinggo marah. Minakjinggo atau Briwirabumi kemudian berusaha menyerang Majapahit dan memperjuangkan haknya yang diingkari. Kemarahan Minakjinggo membuat Ratu Suhita kewalahan. Ia kemudian menggelar sayembara lagi. Dalam sayembara tersebut, sang ratu berujar bahwa siapapun yang mampu membunuh Minakjinggo akan dia nikahi dan menjadi Raja Majapahit. Inilah janji kedua yang sama dengan janji pertama. Sayembara tersebut didengar oleh Damar Sasongko atau Damar Wulan, seorang pemuda yang setiap harinya mengurusi kuda-kuda patih Majapahit bernama Loh Gender, Mahapatih Majapahit pada saat itu.
Namun, putra Patih Lokender, yaitu Layang Seto dan Layang Kumitir, tidak menyukai Damar Sasongko. Damar Sasongko kemudian diutus oleh Ratu Suhita membunuh Minak Jinggo ke Belambangan. Hal ini kemudian membuat anak Patih Lokender, yaitu Layang Seto dan Layang Kumitir, semakin membenci Damar Sasongko karena ia berpeluang menjadi Raja Majapahit. Damar Sasongko atau Damar Wulan kemudian menjalankan tugasnya untuk membunuh Minak Jinggo. Sampainya di Belambangan, Damar Sasongko kemudian mendekati selir Minak Jinggo, yaitu Dewi Wahida dan Dewi Puyengan. Kedua selir Minak Jinggo itu mau membantu Damar Sasongko untuk membunuh suami mereka. Namun, kedua selir itu meminta syarat, yaitu dinikahi oleh Damar Sasongko. Damar Sasongko menyepakatinya dan meminta tolong kedua selir Minak Jinggo untuk mencuri senjata sang adipati Belambangan. Akhirnya, Damar Sasongko pun berhasil membunuh Minak Jinggo. Damar Sasongko atau Damar Wulan kemudian kembali ke Majapahit dengan membawa kepala Minak Jinggo. Namun di tengah perjalanan, ia dihadang oleh Layang Seto dan Layang Kumitir. Keduanya ingin merebut kepala Minak Jinggo supaya bisa menjadi Raja Majapahit. Akhirnya terjadi perkelahian yang sengit yang membuat Layang Seto dan Layang Kumitir tewas. Damar Sasongko kemudian berhasil membawa kepala Minak Jinggo ke Majapahit dan mendapat hadiah menikahi Ratu Suhita serta menjadi Raja Majapahit. Selain itu, Damar Sasongko juga menikahi Dewi Wahida dan Dewi Puyengan yang menjadi janda setelah ditinggal mati Minak Jinggo.